Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iwami Cihajur Hajur, yang haberkaria, saya mantap derul, mana berkian. Allahu Akbar, Allahu barakallah. Akbar. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina Muhammad al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il ulama wal fudala wal fuqaha wal asatid wal asatidah wabil khusus kepada Bapak Ibu pembina pembimbing nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, semoga senantiasa dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada seluruh jamaah Ibamid on Air yang menjadi kebanggaan hati, yang di Formosa maupun yang di Indonesia, yang di Taiwan maupun yang sudah di kampung halaman. Semoga semuanya oleh Allah bertambahnya hari, diberikan teguhnya iman dan Islam, diberikan selalu kesehatan zahiran wa batinan, diberikan selalu mudahnya dalam segala urusan, barokah dalam segala aspek kehidupan, dan diberikan husnul khatimah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, jamaah Imam on Air tercinta dimanapun Anda berada, besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucap alhamdulillah alamin. Pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah, dan pastinya kita semuanya selalu diberikan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk bersalawat salam kepada Nabi dengan mengucap Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan dengan mengucap salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang punya kitabnya silahkan dibuka, kita lanjutkan pelajaran kita membahas tentang makna La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Paslun ay hada utawi gigi ku paslun nono pasal. Makna la ilaha utawi maknane lafat la ilaha illallah iku la ma'buda ora ono zat kang patut den sembah bihakin kelawan sak benere fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin rupane Allah. Makna dari la ilaha illallah itu tidak ada yang patut disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Nah, dari kalimah la ilaha illallah yang artinya la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, kita akan pelajari satu persatu.
La ilaha illallah. Lafaz ini sering banget kita dengarkan dan sering juga kita ucapkan. Biasanya diawali dengan afdalu zikri, la ilaha illallah. Itu diambil dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Paling utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini disebut afdalnya zikir? Karena dengan zikir la ilaha illallah ini menghilangkan kekafiran. Karena seseorang ketika mengucap la ilaha illallah dalam terjemah bahasa Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang patut disembah atau tidak ada sesembahan yang paling benar di dalam wujudnya kecuali Allah. Sekarang, kalau perwujudan Tuhan itu diwujudkan, contohnya matahari. Matahari itu kalau disembah, dia bukan terus wujudnya itu secara hakiki, tidak. Matahari itu makhluk. Berarti kalau makhluk, ada zat yang menciptakan. Rembulan sama. Apalagi selain matahari dan rembulan. Gunung disembah, dijadikan Tuhan. Gunung pun juga makhluk. Itu diciptakan. Apalagi benda-benda yang baru. Lebih lagi. Ada orang, kelompok orang, menyembah batu dipahat-pahat. Jelas yang mahat dirinya sendiri. Yang meletakkan dirinya sendiri. Yang mengukir-ngukir dirinya sendiri. Disembah-sembah sendiri. Lah ini wujud yang bagaimana yang seperti ini? Ada lagi yang lebih lucu. Kalau diukir, dipahat mah mending. Dicetak lagi. Ada yang dicetak, terus dipasang, dikasih bunga-bunga, dikasih dupa, disembah. Lebih lucu lagi. Ada gambar, dipasang, dikasih bunga-bunga, dikasih dupa-dupa, disembah. Wah, ini yo lucu semuanya. Maka dari itu makna dari la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada zat yang patut disembah, yang betul-betul patut di dalam wujudnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalu zikri la ilaha illallah. Maka dari itu zikir itu yang paling patut adalah la ilaha illallah karena menghilangkan kekufuran. Wa afdalu doa alhamdulillah. Dan paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Loh, kenapa lafaz alhamdulillah ini kok dikategorikan doa? Iya, karena alhamdulillah ini adalah lafaz syukur. Yang syukur itu sebenarnya adalah doa untuk meminta tambahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika siapapun mengucap alhamdulillah, maka arti yang sejati sebenarnya adalah berterima kasih kepada Allah dan meminta tambahan keberkahan dari apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Makanya di dalam ayatnya Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Berarti lafaz alhamdulillah ketika diucapkan maka secara tidak langsung orang yang mengucap alhamdulillah berterima kasih kepada Allah yang di dalamnya memohon tambahnya barokah dari nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diberikan sehat dan dia mengucap alhamdulillah, artinya berarti terima kasih ya Allah dan tambahkanlah keberkahan dari kesehatan yang engkau berikan. Ketika orang berterima kasih dikaruniai seorang anak,
Ketika dia mengucap alhamdulillah, maka artinya terima kasih ya Allah telah engkau karuniakan anak kepadaku dan tambahkanlah keberkahan atas anak ini. Ada lagi contoh yang paling konkret setiap hari yang kita lakukan. Umpamanya ada jamaah, sudah digaji, dapat gajian, dia mengucap alhamdulillah, artinya terima kasih ya Allah, gajianku telah aku terima dan berikanlah tambahan barokah atas gaji ini. Seperti itu. Makanya afzalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang la ilaha illallah. Ketika la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu kecuali Allah. Maka ketika seseorang sudah mengucap la ilaha illallah, maka terpatri dalam hatinya, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan banyaknya rizki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kehidupan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kemuliaan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengizinkan segalanya kecuali Allah. Dan tidak ada Tuhan yang menciptakan apapun kecuali Allah. Maka maknanya sangat luas sekali. Seperti itu. Jadi, apalagi dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dambin asabahu bidzalikal yaum." Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, maka lafaz itu akan menjadi penebus atas dosa-dosa dalam hari itu. Nah, dewi ini mengucap la ilaha illallah dalam sehari itu banyak sekali. Dalam sholat saja sudah berapa kali syahadat itu. Nah, maka biasanya sebelum kita zikir la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Tapi dengan dipanjangkan. La ilaha illallah. Biasanya diulang sampai 3 kali. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dalam sehari 3 kali, maka akan menjadi penghapus atas dosa-dosa yang terjadi di hari itu. Itu diriwayatkan dari Ka'bul Akhbar. Lalu, la ilaha illallah ini, hurufnya kalau dihitung, kata sebagian ulama, lafaz la ilaha illallah, ini hurufnya kalau dihitung ada 12. Lafaz Muhammadur Rasulullah, kalau dihitung hurufnya ada 12. Saya dulu juga pernah terkagum-kagum ini. Jadi kalau kita kumpulkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah itu hurufnya ada 12, ada lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, ha, 12. Sedangkan Muhammadur Rasulullah hurufnya juga 12. Terkumpullah keduanya menjadi 24 huruf. Maka siapapun yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap satu hurufnya bisa menjadi kafarat dari dosa 1 jam. Kalau 24 berarti 24 jam. Maka siapapun yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah betul-betul dengan hati, betul-betul ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya 24 jam. Dosa kecil, kalau dosa besar wajib bertaubat.
Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada. Lafaz la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah itu hurufnya ada 12. 12 ini mengisyaratkan bahwa sebagai muslim, sebagai orang Islam, ada 12 tugas yang harus dijalankan. Jadi menurut sebagian ulama, kalimah la ilaha illallah ini terdiri dari 12 huruf. Yang 12 huruf ini mengisyaratkan 12 kewajiban bagi seorang muslim. Yang 6 kewajiban secara zahir, yang 6 kewajiban secara batin. Kewajiban secara zahir, yang 6, akan saya perinci-perinci. Yang pertama adalah toharoh. Orang yang sudah melafadzkan la ilaha illallah, maka tugas pertama yang harus ia penuhi, yang harus ia pelajari, yang harus ia jalani adalah toharoh. Bersuci. Belajar bagaimana menghilangkan hadas kecil, bagaimana menghilangkan hadas besar, bagaimana menghilangkan najis, bagaimana istinja, cebok, membersihkan, semua dipelajari. Bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya mandi wajib. Itu yang harus dipelajari yang pertama ketika seseorang sudah mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, salat. Ketika orang sudah mengerti tentang toharoh, maka kewajiban yang kedua, kefarduan yang kedua yang harus dijalani adalah sholat. Sholat 5 waktu. Tidak ada pembeda yang lebih besar antara muslim dan munafik kecuali sholat. Apapun itu, siapapun dia, kelompok apa yang dia ikuti, kalau itu tidak ada pelajaran sholat, maka sebenarnya dia adalah munafik. Sholat juga harus mengerti apa yang ada di dalam sholat, syarat sahnya apa, rukun-rukunnya apa, yang membatalkan apa, rukunnya hati apa, rukun yang ucapan berapa, rukun yang perbuatan berapa. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa khudu', bagaimana bisa hudur. Itu sholat. Kemudian yang ketiga ada zakat. Ketika orang sudah mengucap la ilaha illallah, maka kewajiban yang ketiga yang harus diembannya adalah zakat. Zakat bisa berupa zakatun nafas, zakat badan, ada zakat fitrah. Ada zakat mal, zakat harta. Ada zakat barang dagangan, ada zakat biji-bijian, ada zakat buah-buahan, ada zakat peternakan. Kemudian yang keempat ada puasa Ramadan. Ketika seorang sudah mengucap la ilaha illallah, maka kewajiban yang keempat harus dijalankan adalah puasa Ramadan. Jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan sehari ditebus dengan 1000 hari di luar Ramadan, maka tidak akan pernah bisa membandinginya, kecuali mereka yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan harus mengerti tata caranya. Bagaimana syarat sahnya puasa Ramadan? Apa yang membatalkan puasa Ramadan? Hal-hal apa yang bisa mendukung keabsahan, kemuliaan puasa Ramadan? Lalu kewajiban yang kelima, orang yang sudah mengucap la ilaha illallah, ada haji. Berziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah-ibadah manasik yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian yang keenam, ada jihad. Jihad membela untuk kemuliaan agama Allah. Jadi jihad fisabilillah liiqamatiddin. Jihad di dalam agama Allah untuk penegakan agama ini. Jihad yang seperti ini, jihad yang kecil, jihadul azghar.
Sedangkan jihad yang besar adalah jihadun nafsi. Mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi apa yang ada di dalam diri kita. Mengendalikan nafsu, 4 nafsu yang diberikan Allah kepada manusia. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah, ada nafsu sufiyah, ada nafsu aluhamah. Ini dikendalikan, inilah yang paling berat. Perjuangan yang paling berat seorang muslim adalah melawan egonya sendiri, melawan rasa malasnya sendiri, melawan rasa sombongnya sendiri, melawan rasa angkuhnya sendiri. Maka melawan diri sendiri ini adalah perjuangan yang sangat besar. Ketika mata ngantuk, kita harus melawan rasa kantuk itu untuk bangun, untuk menjalankan sholat subuh. Ketika tubuh di siang hari lelah, kita melawan rasa melelah itu untuk melaksanakan sholat duhur. Ketika sore, ketika bekerja semangat-semangatnya, kita melawan rasa yang penuh dengan keegoan itu untuk melaksanakan sholat asar. Ketika maghrib, waktu sudah tenang untuk beristirahat, kita harus melawan ketenangan itu untuk mengingat Allah, melaksanakan sholat maghrib. Ketika isya sudah mengantuk, tubuh sudah harus istirahat, kita harus sejenak melawan agar kita tidak tergesa-gesa untuk beristirahat, untuk menjalankan sholat isya. Inilah sebuah perlawanan besar, jihadun nafsi. Sedangkan la ilaha illallah, 6 huruf yang terakhir adalah tugas dari batin kita. Tugas dari batin kita, yang pertama ada tawakal, yang kedua ada tafwid, ada sobar, ada ridho, ada zuhud, ada taubat. Ketika orang sudah mengucap la ilaha illallah, maka tugas yang pertamanya adalah tawakal. Tawakal adalah rasa mantapnya hati, terpusatnya hati ini untuk menuju kepada Allah. Itu tawakal. Ketika seorang sudah berusaha sekuat tenaga, sudah menjadikan zahir batin ini melakukan hal yang sepantasnya dilakukan, maka hasil akhirnya semua diserahkan kepada Allah. Ini ketika orang sudah mengucap la ilaha illallah, maka harus punya sifat seperti itu kewajibannya. Yang kedua adalah tafwid. Tafwid itu adalah taslim. Semua diserahkan kepada Allah. Hidup dan mati ini hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh ibadah ini, salat ini, ibadah ini, hidup ini, mati ini, semua adalah milikmu. Diserahkan semua kepada Allah. Yang ketiga ada sabar. Yang keempat ada ridho. Sabar menghadapi apapun yang diberikan Allah di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat untuk kita bahagia yang tidak ada ujian. Karena dunia ini bukan tempat di mana kita harus melakukan hal-hal yang ini itu tanpa ada rintangan. Tidak. Semua harus dilandasi dengan sabar. Dan orang yang sabar inilah yang selalu akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan menolong bersama orang-orang yang sabar. Bahkan setelah sabar ini gandengannya adalah ridho yang keempat. Ridho atas segala ketetapan yang diberikan Allah kepada kita. Segala sesuatu yang telah terjadi, segala masalah yang telah kita lalui, segala perjalanan hidup yang sudah kita tapaki, semua atas kehendak, qudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kita ridho, yang ada kita ridho dan ridho. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan tentang hadis qudsi, man lam yardo ala qadoi, walam yasbir ala balai, walam yashkur ala namai, fal yattakhid rabban siwai.
barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, barang siapa yang tidak sabar dengan ujianku, barang siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Lalu tugas yang kelima ada zuhud. Zuhud adalah sebuah pengendalian diri kita agar menghindar dari segala hal-hal yang kurang pantas, menghindari hal-hal yang haram, menghindari hal-hal yang tidak pantas, tidak patut, walaupun itu boleh. Seperti saya katakan, zuhud, menghindari hal-hal yang haram, semua sudah paham semua. Tapi zuhud, menghindari hal-hal yang tidak patut, akan saya contohkan. Ada seorang ibu-ibu mewarnai rambutnya dengan warna 3. Ada hijau, ada ungu, ada pink warnanya. Secara hukum syariat boleh mewarnai rambut seperti itu. Tapi apakah pantas seperti itu? Disawang wong apa ya pantas ketika seorang ibu-ibu yang sudah berumur 50 terus rambutnya diwarna 3. Nanti kalau ada anak kecil yang bilang gini gimana? Oh, itu ibu agak stres itu. Zuhud ini penting bagi seorang muslim. Selain menghindari hal yang diharamkan oleh Allah, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang justru merendahkan kualitas syariat agama kita. Dan yang terakhir, ketika orang sudah mengucap la ilaha illallah, maka harus mentaubat, bertaubat, mentaubati apa kemaksiatan, kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah bermaksiat. Tidak ada manusia yang tidak pernah dosa. Tapi mereka yang mau bertaubat, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, kepada siratal mustaqim, jalan yang benar, mengakui bahwa dirinya salah, mengakui bahwa dirinya hamba yang lemah, mengakui bahwa dirinya khilaf, tunduk kepada Allah, merasa iba, merasa dirinya bersalah, terus menyesali perbuatan itu dan tidak mengulanginya lagi. Maka inilah tugas dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika lafaz la ilaha illallah 6 perkara ini sudah dilakukan, maka dialah betul-betul hamba Allah sejati yang akan menerima anugerah terbesar, anugerah terindah, anugerah yang tiada tara, dunia sampai di surga, anugerah dari ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Kalau menjelaskan tentang lafaz la ilaha illallah sampai kiamat kurang 3 hari juga tidak akan pernah habis. Tapi pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan banyak-banyak makna dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujud ilallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya dalam wujudnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah semuanya adalah maujud. Selain Allah semua adalah makhluk. Maka yang wujud hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ada sebelum kata ada itu ada, yang ada sudah ada. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya sifat 20. Sifat yang pertama adalah wujud. Yang kedua adalah qidam. Kalau kita kumpulkan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itulah sifat 20-nya Allah yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh manusia, yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, walaupun itu matahari, walaupun itu bulan, walaupun itu gunung-gunung menjulang tinggi, tidak akan pernah bisa membandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian pagi hari ini dari kitab Safinatun Najah. Semoga sedikit ilmu ini menambah
keteguhan iman kita, menambah ketebalan iman kita, menambah kualitas iman kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh jamaah senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keberkahan, dan semoga semuanya senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah bi husnil khatimah. Sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.